Selamat pagi anak-anak semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kini tiba saatnya kita untuk datang beribadah pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan sebuah lagu memuji Tuhan, Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja, Hosana, Hosana, Maha tinggi Rajaku. Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja, Hosana, Hosana, Maha tinggi Rajaku. Segala hormat dan pujian, kemuliaan dan kuasa, hikmat syukur, kekuatan bagi Allah selamanya. Segala hormat dan pujian, kemuliaan dan kuasa, hikmat syukur, kekuatan bagi Allah selamanya. Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja, Hosana, Hosana, Maha tinggi Rajaku. Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja, Hosana, Hosana, Maha tinggi Rajaku. Hosana, 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 Hosana bagi Raja, Mari anak-anak, kini tiba saatnya kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kami diberikan satu kesempatan untuk kami hari ini merenungkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami untuk firman Tuhan dan kiranya itu boleh bekerja di dalam hati kami. Sehingga ketika kami memuji Tuhan, kami hidup di dalam Tuhan, kami hidup mengenal Tuhan. Kiranya puji-pujian yang kami sorakan, Hosana, kami mengerti dengan hati kami hidupi dengan seluruh kehidupan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami, perenungan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari satu bagian firman Tuhan Alkitab kita, Matius 21 ayat 1 sampai 11. Matius 21 ayat 1 sampai 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu,
Dan di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat, dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu, dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengawasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah permulia yang datang dalam nama Tuhan. dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, Siapa orang ini? dan orang banyak itu menyahut, Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Ketika Yesus memasuki Yerusalem digambarkan dengan menarik oleh Matius. Yesus memerintahkan muridnya untuk meminjam seekor keledai betina yang sedang bersama dengan anaknya. Untuk apa? Untuk jadi tunggangan dia ketika dia masuk ke Yerusalem. Tuhan Yesus tidak melihat keledai betina itu, lalu dia menyuruh muridnya untuk membawanya. Bukan demikian. Yesus memberitahukan kepada muridnya bahwa di kampung depan akan ada keledai betina yang tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Tuhan Yesus juga mengatakan jika nanti ada orang yang menegur, muridnya diminta untuk mengatakan bahwa Tuhan memerlukannya dan dia akan segera mengembalikan keledai betina itu dan anaknya. Hal itu dikatakan Yesus untuk menggenapi nubuatan dalam Sakaria 9 ayat 9. Kemudian Yesus masuk ke Yerusalem dan orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang memotong ranting-ranting dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang mengikuti Yesus kemudian berseru, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana berarti kurang lebih, ya Tuhan, selamatkanlah kami. Arti harafiahnya sebenarnya adalah selamatkanlah kami sekarang. Save us now. Dan ketika seluruh kota gempar dan bertanya tentang siapakah Yesus itu, orang banyak itu mulai menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Pertanyaannya adalah, apakah Yesus hanya sekedar nabi? Matius melukiskan kisah Yesus masuk ke Yerusalem dengan menggunakan dua bagian penting yang mendahuluinya. Yang pertama adalah kisah permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Itu Matius 20 ayat 20 sampai 28. Dan bagian ini diakhiri dengan satu kalimat Tuhan Yesus, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 28. Lalu bagian yang kedua adalah Yesus menyembuhkan dua orang buta. Matius 20 ayat 29 sampai 34. Nah, di dalam kisah tersebut Yesus bertemu dengan dua orang buta, lalu dua orang buta itu berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Mereka memohon agar mata mereka dicelikan dan mereka bisa melihat. Dan Yesus kemudian mencelikan mata kedua orang itu, menjadikan terang, dan mereka bisa melihat segala sesuatu di sekitar mereka. Nah, di dalam perjanjian lama
tidak ada satupun nabi yang mengadakan mujizat mencelingkan orang buta. Mereka mengadakan berbagai macam mujizat, bahkan membangkitkan orang mati sekalipun, tetapi tidak ada satupun dari nabi-nabi perjanjian lama yang bermujizat membuat orang buta menjadi dapat melihat kembali, menjadikan terang, membawa seseorang dari gelap kepada terang adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Allah. Dan ketika Tuhan Yesus mencelingkan mata orang buta itu, dia sedang menyatakan bahwa dia bukan sekedar nabi seperti nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Yesus lebih dari sekedar nabi. Dia Allah, dia Mesias yang dijanjikan di dalam berita-berita para nabi di dalam perjanjian lama. Kalau kita melihat seorang raja yang kembali dari peperangan dengan membawa kemenangan, biasanya akan mengadakan pawai sambil memasuki kota dengan bangga dan gagah, begitu kan? Dan para rakyatnya menyambut dengan luar biasa. Raja yang menang perang itu masuk kota dengan duduk di atas kuda, berjalan dengan penuh kemewahan, kemegahan, dan kebesaran. Tetapi ketika Yesus masuk ke Yerusalem, dia tidak duduk di atas kuda. Dia duduk di atas keledai dan berjalan dengan penuh kesederhanaan. Untuk apa? Untuk menyerahkan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Jalan masuk ke Yerusalem adalah jalan penderitaan. Tetapi jalan penderitaan itu sekaligus adalah jalan kemenangan. Orang banyak melihat Yesus. Mereka melihat, dan mungkin sebagian mereka adalah orang-orang yang merasakan mujizat-mujizat Tuhan Yesus. Mereka memberikan pakaian mereka untuk dijadikan alas jalan bagi keledai Yesus. Mereka memuji Yesus. Orang-orang berteriak Hosana. Tetapi apakah mereka tahu seperti apakah Yesus itu sebagai raja? Ataukah mereka sebenarnya sedang mengkotakkan Yesus di dalam pemikiran mereka sendiri tentang apa itu raja? Bagi mereka, seorang raja adalah membebaskan orang Israel dari penjajahan Romawi. Barangkali orang-orang yang dari mulut bibirnya itu berteriak Hosana adalah orang-orang yang sama yang kemudian berteriak salibkan dia, salibkan dia. Yesus memperlihatkan sebuah pembalikan. Yesus mendefinisikan dirinya tentang bagaimana dia menjadi raja. Dia menjadi raja yang berbeda dengan raja-raja di dunia yang duduk di atas tahta dan dilayani. Yesus mendefinisikan dirinya sebagai raja yang melayani. Raja yang membawa setiap orang yang berdosa dari gelap kepada terang Allah yang ajaib. Yesus tidak memenuhi keinginan orang menjadi raja seperti yang mereka mau. Yesus menjadi raja untuk memenuhi kebutuhan dan keselamatan orang manusia yang berdosa. Raja dunia mengorbankan banyak orang. Untuk apa? Mendirikan kerajaannya. Yesus mengorbankan dirinya untuk banyak orang yang kemudian menjadi warga negara atau warga kerajaan Allah. Keselamatan tidak dipahami dari sudut pandang manusia yang berdosa. Kerajaan Yesus tidak dipandang dari sudut pandang pribadi kita, tetapi dipandang dari sudut pandang Tuhan. Yesus datang sebagai raja yang menyelamatkan kita dari dosa kita, yang membawa kita terlepas dari kebinasaan. Hosana, selamatkan kami sekarang. Kita membutuhkan keselamatan dari Tuhan itu bukan nanti, tetapi sekarang, tetapi hari ini. Karena kita tidak tahu kapan kita akan kembali kepada Tuhan. Apakah kita sudah menyerahkan diri kita dan menyerahkan seluruh hidup kita yang berdosa kepada Yesus untuk memohon pengampunan dan keselamatan dari Dia? Keselamatan yang membawa kita dari gelap kepada terang Allah yang ajaib. Mari kita selalu memuji Tuhan dengan penuh pengenalan akan Tuhan. Memuji Tuhan oleh karena karya keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan dan telah memerdekakan kita dari dosa sehingga kita beroleh keselamatan dan beroleh kehidupan yang kekal, yang indah, yang dipulihkan, yang berasal dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Kerajaan Surga yang mulia,
Seringkali kami berteriak hosana, selamatkan kami sekarang. Tetapi yang kami maksud adalah selamatkan kami dari segala permasalahan kami. Selamatkan kami dari segala keluhan-keluhan dan penderitaan kami. Tetapi kami tidak menyadari betapa berdosanya kami dan kami sedang menuju kepada binasaan. Ajar kami Tuhan untuk mengerti hal yang paling penting di dalam kehidupan kami. Keselamatan dari dosa-dosa kami. Keselamatan dari kebinasaan kami. Selamatkan kami Tuhan sekarang. Sehingga kami beroleh kehidupan yang kekal. Kami beroleh sukacita yang abadi bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.